Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke penerapan fungsi sederhana, penerapan turunan ya, di fungsi sederhana fungsi non-linear. Di penerapannya di ekonomi. Untuk penerapan yang pertama kita bahas di bagian elastisitas. Elastisitas itu terbagi dua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan, suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran, suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi ini perbedaan dari elastisitas permintaan dan penawaran, karena adanya perubahan harga ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini adalah lambangnya adalah mu D. Bacaannya adalah mu. Mu itu menunjukkan elastisitas. D itu menunjukkan permintaannya. D itu kan berasal dari demand. Jadi kalau elastisitas permintaan adalah mu D, kalau elastisitas penawaran dia mu S. S menunjukkan penawarannya, D menunjukkan permintaannya. Rumusnya untuk elastisitas permintaan mu D sama dengan dqd per dp dikali p per qd. Nah, dqd per dp ini adalah turunan dari qd aksen. Q aksen D atau qd aksen artinya sama saja dengan dqd per dp ya, atau qd aksen turunan dari qd. Qd apa? Qd adalah fungsi permintaan. Kalau P adalah harga. Nah, di sini nanti kan kita mencari elastisitas permintaannya. Dia ada ketentuan, kalau mutlak mu D-nya besar dari 1, nilai mutlaknya besar dari 1, maka suatu barang itu dikatakan elastis. Kalau mu D-nya bersama dengan 1, maka dia uniter atau elastis uniter. Kalau mu D-nya kecil dari 1, maka dia inelastis atau tidak elastis ya. Contohnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Jadi diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Tentukan elastisitasnya pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, kita masukkan ke rumus mu D, kan rumusnya dqd per dp aksen itu kan sama saja dengan qd aksen, turunan dari qd, dikali P per qd. Artinya kan kita perlu mencari qd aksen, turunan dari qd. Qd kan 25 kurang 3P kuadrat. Saudara cari turunannya. Turunan dari qd atau qd aksen adalah 25, turunannya adalah 0. Min 3P kuadrat, turunannya adalah min 6P. Baru masukkan ke rumus mu D. qd aksen. Qd aksennya kan min 6P. Dikali P per qd. Qd kita kan 25 dikurang 3P kuadrat. Karena di sini diketahui P-nya 5, maka untuk semua P yang ada di sini kita ganti jadi 5. Mu D-nya menjadi min 6 kali 5 kali 5 per 25 dikurang 3 kali 5 kuadrat. Ini pernya boleh untuk semua ya, karena kan ini satu kesatuan kali ya. Terus min 6 kali 5 min 30 kali 5 min 150 dibagi, selesaikan dulu yang di sini karena kan ini kali dan kuadrat. Kuadrat selesaikan terlebih dahulu. 5 kuadrat 25 kan. 25 kali 3 75. 25 dikurangi 75. Maka ini hasilnya min 150 dibagi min 50. Min bagi min habis 0, 0 coret. 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. Mu-nya adalah 3. 3 itu kan besar dari 1 ya. Maka ini dikatakan elastis. Begitu juga dengan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran kan mu S lambangnya ya. dqs per dp sama dengan qs aksen atau turunan dari qs. Sama seperti elastisitas permintaan tadi, mu S-nya besar dari 1 dia elastis, sama dengan 1 berarti uniter, kecil dari 1 berarti dia tidak elastis atau inelastis.
contohnya diketahui fungsi penawaran. Jadi kalau elastisitas penawaran pasti diketahui fungsi penawaran. Nah, QS-nya diketahui min 200 tambah 7P kuadrat. Lalu masukkan ke, kan ditanya mu S-nya ya, elastisitas penawaran. QS aksen dikali P per QS. QS aksen, berarti kita harus mencari QS aksen. QS aksennya berapa? Min 200 turunannya kan 0 ya, 7P kuadrat turunannya adalah 14P. Baru masukkan ke rumus. Ganti QS aksennya 14P kali P per QS. QS-nya min 200 tambah 7P kuadrat. Di sini diminta untuk nilai P-nya sama dengan 10. Ganti semua yang ada P di sini jadi 10. 14 kali 10 kali 10 per min 200 tambah 7 kali 10 kuadrat. Selesaikan ini dulu. Kali dan kuadrat. Mu S sama dengan 14 kali 10 kali 10, hasilnya kan 1400 dibagi min 200 tambah 10 kuadrat 100 kali 7, 700. 1400 bagi 500 ya. Coret nolnya, 14 per 5 ya. 14 per 5 ini sama dengan kalau dijadikan bentuk desimal 2,8. Nah, 2,8 ini kan besar dari 1. Berarti dia elastis. Nah, ada lagi di penerapannya mengenai biaya marginal dan penerimaan marginal. Kalau di sebelumnya kita belajar di fungsi linear, kan juga ada ya biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal itu dia biaya yang harus ditambahkan jika produksi ditambah 1 unit. Kalau penerimaan marginal, penerimaan tambahan yang diperoleh jika produksi ditambah 1 unit ya. Kalau kemarin kan kita mencarinya beda lagi rumusnya. Sekarang karena kita udah belajar turunan, maka biaya marginal dan penerimaan marginal itu bisa kita gunakan turunan mencari persamaannya. Di rumus biaya marginal ini kan lambangnya adalah MC. MC, marginal cost, biaya marginal. Biaya marginal itu didapat dari turunan C atau C aksen. C aksen, turunan dari C atau DC per DQ. Nah, misal diketahui persamaan biaya total C sama dengan Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah 4. Tentukan biaya marginalnya, yang ditanyakan MC. MC itu kan C aksen, maka tinggal diturunkan saja persamaan C-nya kan sudah diketahui. Turunkan satu per satu. Q pangkat 3 turunannya berapa? 3Q kuadrat. Min 3Q kuadrat turunannya adalah min 6Q. 4Q turunannya tambah 4. 4 turunannya adalah 0. Jadi MC-nya persamaan biaya marginalnya adalah 3Q kuadrat kurang 6Q tambah 4. Ini persamaannya. Kalau seandainya nanti diketahui Q-nya, produksinya adalah 4, maka kan bisa kita cari berapa besar biaya marginalnya ya. Tinggal masukkan Q sama dengan 4 ke persamaan biaya marginal ini. Nanti pasti didapat berapa besar biaya marginalnya. Nah, kita lanjut lagi. Penerimaan marginal, lambangnya adalah MR. MR itu didapat dari turunan R atau R aksen. R itu apa? Penerimaan total ya. R kan udah pernah kita belajar penerimaan total. Apa rumus dari R? R itu kan rumusnya P kali Q. Jangan dilupakan rumus ini. Lalu di sini diketahui fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 16 kurang 2Q. Jadi bukan R-nya yang diketahui ya, tapi P-nya. Tentukan penerimaan marginalnya. MR yang ditanya. MR itu kan R aksen, turunan dari R. Kita harus cari R dulu. R itu rumusnya tadi P kali Q. P-nya adalah 16 kurang 2Q dikali sama Q. Maka persamaan dari R-nya 16 kali Q, 16Q, min 2Q kali Q kurang 2Q kuadrat. Baru kita turunkan, kan R aksen. 16Q turunannya adalah 16. Min 2Q kuadrat turunannya adalah min 4Q. Maka ini dia persamaan penerimaan marginalnya atau MR-nya. Kita masuk ke analisis keuntungan maksimum. Kan lambang profit udah pernah ya dikasih tahu, V. V ini adalah profit atau keuntungan. V itu didapat dari
R kurang C, atau penerimaan dikurangi sama biaya total. Jadi di sini langkah kita mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan turunan adalah seperti ini. Kita cari dulu V-nya, persamaan V-nya dengan cara R kurang C. Setelah itu kita mencari berapa yang optimum, V optimum itu jika V aksen sama dengan 0. Jadi kita cari V aksennya atau turunan pertama dari persamaan keuntungan tadi. Di sini akan dapat nilai Q-nya, Q1 dan Q2. Saat kita membuat V aksen sama dengan 0, pasti nanti akan dapat Q-nya. Nah, cara mencek Q-nya yang mana yang menghasilkan keuntungan maksimum, kan ini ada 2 Q ya, Q1 dan Q2. Cara menceknya adalah dari turunan yang kedua, V double aksen. Ini kan turunan kedua artinya. Jika V double aksennya kecil dari 0, maka V kita pasti yang keuntungannya adalah yang maksimum. Kalau misalnya V double aksen kita besar dari 0, maka itu adalah kerugian maksimum. Itu yang rugi ya, yang ruginya. Yang kita mau tentu yang untung ya. Nanti di contoh soal mungkin akan lebih paham. Untuk keturunan kedua ini maksudnya, misalnya Ibu punya fungsi Y sama dengan 4X pangkat 3. Nah, turunan pertamanya atau Y aksen kan berarti 12X kuadrat. Turunan kedua, Y double aksennya berarti 24X. Nah, seperti ini caranya ya, diturunkan satu kali lagi dari turunan pertama. Nah, ini contoh soalnya. Kita bahas. Diketahui persamaan R. R itu kan penerimaan total, min 2Q kuadrat tambah 1000Q. Diketahui persamaan C atau biaya totalnya Q pangkat 3 kurang 59Q kuadrat tambah 1315Q tambah 2000. Pada tingkat produksi berapa yang menghasilkan keuntungan maksimum? Artinya kita mencari Q-nya ya. Q yang mana yang menghasilkan keuntungan maksimum. Yang B berapa keuntungan maksimum tersebut. Yang B besar keuntungannya, bukan persamaannya lagi. Jadi di sini langkah yang tadi di sini. Itu yang kita gunakan. Yang pertama dulu ya. Jawab. Yang A, tentu kita cari persamaan V-nya dulu tadi. V sama dengan R kurang C. R, persamaan R kan min 2Q kuadrat ditambah 1000Q. Dikurangi dengan C. Nah, C-nya kan banyak nih, Q pangkat 3 sampai 2000. Jadi dikurung dulu. Karena kan kurang yang di sini adalah milik semua C, maka harus kita kurung terlebih dahulu. Q pangkat 3 kurang 59Q kuadrat tambah 1315Q tambah 2000. Maka jadinya buka kurungnya. Kurungnya dibuka dan min-nya itu kita kalikan ke dalam satu-satu. Karena kan min ini milik semuanya. Jadinya menjadi min Q pangkat 3 tambah 59Q kuadrat tambah 1315Q. Kok tambah ya? Jadinya ini kurang ya. Nah, kan kurangnya dikalikan tadi. Dikurang 2000. Baru kita susun dari pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi di sini kan Q-nya pangkat 3 ya. Nah, dari Q pangkat 3 ini dari Q pangkat 3 ini kita susun, ini kan min Q pangkat 3. Susun dari yang terbesar pangkatnya, min Q pangkat 3. Mulai dari pangkat 2 lagi, min 2Q kuadrat ditambah 59Q kuadrat. Ini hasilnya adalah positif 57Q kuadrat. Lalu ambil yang pangkat Q, yang Q saja. Ini tadi pangkat tambah ya. Yang Q saja kan 1000Q kurang 1315Q. Berarti ini menjadi min 315Q. Yang terakhir yang 2000. Berarti jadinya kurang 2000. Nah, inilah yang persamaan Q ya. Ini yang persamaan Q. V ya, sorry. Persamaan V, persamaan keuntungan, ini dia persamaan keuntungannya. Bukan besar keuntungannya, ini baru persamaan keuntungannya. Lalu angkanya apa tadi lagi? Tentukan keuntungan optimumnya jika V aksen sama dengan 0. Kita mau mencari nilai Q-nya ini. Nah, katanya harus dengan cara V aksen sama dengan 0.
Artinya V aksen itu kan turunan dari V. Kita turunkan satu-satu. Min Q pangkat 3. Min Q pangkat 3 ini turunannya adalah min 3Q kuadrat. 57Q kuadrat turunannya adalah 114Q. Min 315Q turunannya adalah 315. Min 2000 turunannya 0 ya, sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya udah bisa kita cari Q-nya dengan rumus ABC atau memfaktorkan. Artinya A-nya min 3, B-nya 114, C-nya min 315. Atau boleh, ini kan angkanya besar ya. Kalau mau angkanya lebih kecil boleh. Semuanya ini sama-sama kita bagi min 3. Ini kan bisa, kalau bisa dibagi min 3, semuanya bisa kita bagi berarti. Kalau ada yang nggak bisa, salah satunya berarti nggak bisa dibagi ya. Nah, sama-sama dibagi min 3 semuanya biar angkanya lebih kecil. Min 3Q kuadrat bagi min 3 hasilnya Q pangkat 2. 114 Q kurang 3, dibagi min 3 hasilnya adalah 38 ya. 38. Ya, 38 min ya. Min 38 Q min 315 dibagi min 3, maka hasilnya positif 105 sama dengan 0. Nah, ini baru kita cari nilai Q-nya. A-nya kan berarti 1. B-nya min 38, C-nya 105. Boleh pakai pemfaktoran, boleh pakai rumus ABC. Nah, kalau pakai rumus ABC, berarti kan Q12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Min B, min dari min 38. Jadinya apa? Min dari min 38. Nanti hilang ya minnya. Plus minus akar 38. Min 38 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 105 per 2 kali 1. Min kali min positif 38 plus minus akar. Min 38 kuadrat hasilnya berapa? 1444 ya, dikurangi. Baru kalikan ini, 4 kali 1 kali 105. 4 kali 1 kan 4 kali 105. Hasilnya 420. Per 2 kali 1, 2. Selesaikan yang di dalam akar. Plus minus 1444 dikurangi sama 420 hasilnya 1024 ya, 1024 per 2. Akar dari 1024 itu adalah 32. 32 ya akarnya. Akar dari 1024 ya, 32 ya. Plus minus akar, nggak pakai akar lagi ya, karena kan kita udah akarkan. Plus minus 32 per 2. Ini kan artinya plus minus itu ada 2 ya. Yang pertama yang positif kita ambil Q1-nya, berarti yang positif ya kita ambil, tambah 32 dibagi 2. 70 bagi 2 sama dengan 35. Artinya Q1 kita sama dengan 35 ya. Nah, yang kedua yang negatif yang kita ambil Q2-nya. Q2-nya yang negatif berarti 38 kurang 32 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Q2-nya yang satu lagi adalah 3. Nah, ini kan kita belum tahu ya yang mana Q yang menghasilkan keuntungan maksimum. Karena kan Q-nya ada 2. Ada Q1 dan yang sebesar 35 dan Q2-nya 3. Jadi katanya tadi kan cara mencek keuntungan yang mana maksimum dan yang mana yang kerugian maksimumnya, kita cek dari turunan yang kedua. Nah, saudara harus cek turunan keduanya. Di sini V aksennya tadi yang mana? V aksennya tadi yang V double aksen itu kan kita turunkan satu kali lagi dari V aksen. V aksennya yang ini tadi yang min 3Q kuadrat tambah 114Q kurang 315. Jadi cara ceknya ya dari keturunan kedua kita cari V double aksennya. Dari ini kan V aksen tadi, turunkan satu kali lagi. Min 3Q kuadrat turunannya adalah min 6Q. 114Q turunannya adalah 114. Min 315 turunannya 0 ya. Berarti ini dia V double aksennya. Kita cek masing-masing untuk nilai Q-nya. Ini kan yang pertama, ini yang kedua. Cari satu-satu. Untuk Q-nya 35,
Untuk Q1-nya sama dengan 35, masukkan ke nilai V double aksennya. Berapa V double aksennya jadinya? Ganti min 6 Q kan, ganti Q-nya 35, tambah 114. Min 6 kali 35 hasilnya, nah cari min 6 kali 35, hasilnya adalah min 210 ya. Min 210 tambah 114. Maka hasilnya ini adalah min 96. Min 96. Saat Q-nya yang kedua 3, berapa nilai V double aksennya? Juga kita ganti. Min 6 kali 3 tambah 114. Min 14, min 18 ya. Min 18 ditambah 114 sama dengan 96. Nah, min 96 ini kan kecil dari 0 ya. Negatif kan kecil dari 0. 96 besar dari 0. Lihat mana yang menghasilkan keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum itu saat V double aksennya kecil dari 0. Artinya yang mana? Yang kecil dari 0 kan yang ini ya. Ini yang kecil dari 0. Maka Q yang 35 inilah yang akan menghasilkan keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum. Jadi jawaban yang A ini adalah jawabannya Q sama dengan 35 yang menghasilkan keuntungan maksimum. Seperti itu langkahnya. Nah, yang B, berapa keuntungan maksimum tersebut? Oke, untuk yang B ini, kita mencari besar keuntungan maksimum. Persamaan keuntungan tadi yang V ini ya, V kan persamaan keuntungan. V double aksen sama V double aksen itu bukan persamaan keuntungan lagi ya, tapi itu cara kita untuk menentukan berapa Q-nya dan menentukan berapa yang mana yang keuntungan maksimumnya. Jadi kalau persamaan keuntungan ya yang V sama dengan min Q pangkat 3 tambah 57 Q kuadrat kurang 315 Q kurang 2000, itu persamaan persamaan keuntungannya. Lalu kalau ditanya berapa besarnya, tentu kita masukkan Q ke persamaan V-nya. Q-nya tadi kan yang menghasilkan keuntungan yang 35. Jadi persamaan V kita tadi kan V sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 57 Q kuadrat. Ini untuk yang B ya. Terus dikurang 315 Q dikurang 2000. Karena Q-nya tadi yang menghasilkan keuntungan adalah yang 35, saudara ganti Q-nya menjadi 35. Min 35 pangkat 3 tambah 57. Q-nya 35 ya, ganti Q-nya 35 pangkat 2 kurang 315 kali 3, 35 kurang 2000. Nah, kalau seperti ini, min 35 pangkat 3, cari 35 pangkat 3 dulu, baru dikali min. Hasilnya 42.875, baru dikali min ya, 42.875. Nah, kalau yang ini selesaikan kuadratnya dulu, 35 kuadrat kali 57. Jadi cari 35 kali 35 atau 35 kuadrat, baru dikali sama 57. Hasilnya adalah 69.825. Yang ini 315 kali 35. 315 kali 35 hasilnya adalah 11.025 kurang 2.000. Baru saudara cari satu-satu. Min 42.875 tambah 69.875 kurang seterusnya ya. Nanti akan dapat hasilnya adalah 13.925. Nah, ini dia besar keuntungan yang didapat perusahaan. Jadi untuk soal yang analisis keuntungan maksimum ini, yang A dan B ini nanti keluar untuk ujian ya, UAS kita.